Kenapa ada orang Kristen bisa jatuh dalam dosa? Karena tindakannya sedang dikuasai oleh kedagingan tadi, saudara. Makanya firman Tuhan bilang apa? Kalau kita dikuasai oleh roh, maka roh akan menuntun kita pada hidup dalam kebenaran. Katakan amin. Saya selalu bilang, manusia menurut firman Tuhan ada daging dan roh. Dan saya mau bilang saudara, mana yang kita kasih makan itu yang akan jadi besar dalam kehidupan setiap kita. Dan mana yang besar, mana yang dominan, itu yang akhirnya akan berotoritas, akan menguasai kita. Kenapa ada banyak orang jatuh dalam dosa? Karena sadar nggak sadar, dia selalu kasih makan kedagingannya. Saya mau bilang saudara, jangan saudara pikir Pak cuman dikit kok Pak. Sedikit-sedikit lama-lama jadi oke. Shalom para wanita. Saya mau bilang ya Bu ya, tingkat kesetiaan suamimu dapat diuji dari apa? Seberapa leluasa handphonenya bisa kau pegang Bu. Kalau dia nggak pernah kasih kau pegang Bu, patut dicurigai. Apalagi kalau misalnya nih ya, setiap kali kau dekat sama handphone, dia udah deg-degan. Hati-hati Bu. Saya sarankan saudara harus cobain ini. Ketika lagi nonton berdua, perlahan tapi pasti. Ini nggak ada pendeta lain ngajarin, saya doang nggak ada kerjaan ini. Lagi nonton berdua misalnya Bu, perlahan tapi pasti keluarkan tanganmu dari pundak dia. Langsung kau ambil handphonenya. Nggak usah dibuka, cukup langsung lihat wajahnya. Kalau suami nggak aneh-aneh Bu, ketika kau ambil handphonenya, ekspresinya, it's okay, never mind, no smoking. She's my wife, my hasian. Bute di palusi alo apa. Tapi kalau dia ada aneh-aneh Bu, ketika kau ambil handphonenya, langsung. Apalagi kalau dia langsung pakai ilmu Naruto. Nah. Pesan saya cepat cek handphonenya. Saya mau bilang Pak, dosa itu nggak kadang-kadang nggak langsung tiba-tiba langsung pada klimaksnya, tapi kecil-kecil kau kasih makan kedaginganmu, itu akan jadi besar dan menguasai dirimu. Amin. Shalom ibu-ibu. Jangan kasih makan kedaginganmu, kecil-kecil dia akan jadi besar dan menguasai dirimu. Amin. Shalom anak muda. Jangan kasih makan kedaginganmu. Ibu-ibu jangan ikutan. Saya mau bilang hati-hati ya. Apalagi yang pacaran-pacaran, hati-hati. Jangan, nggak apa-apa kok Pak, cuman pegangan tangan. Lama-lama nggak apa-apa kok Pak, cuman gandeng-gandengan. Ini tuh tanda sayang. Nggak apa-apa kok Pak, cuman cium pipi. Jika kamu cinta aku, kiss. Yang mau bilang ya, terus tiba-tiba apa yang terjadi? Semua laki-laki jahat. Hei, jangan kasih makan kedaginganmu. Amin. Jangan saudara pikir, oh kalau dia di gereja, oh dipenuhi Roh Kudus. Kalau dia di gereja, oh dipenuhi Roh Kudus. Belum tentu. Itu baru sebagian kecil buktinya, karena yang menentukan bagaimana kehidupan dia di luar. Karena kalau dia di gereja dia sandal lama sandal baru, sandal siapa ini? Tapi dosa jalan terus sampai akhirnya iblis saja bilang, karena ada orang di gereja kalau lagi nyembah pakai bahasa roh, sampai malaikat bilang amazing.
Tapi ketika di luar, dosanya bikin iblis bilang, abangku, respect, culture, iya lagi. Ini yang ketawa main TikTok ini. Saya mau bilang saudara, orang yang dikuasai Roh Kudus akan hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Anak Tuhan butuh hikmat, amin. Untuk meresponi dengan benar segala sesuatu kita butuh hikmat. Dan respon ini penting. Hari-hari gini saudara, ada banyak orang secara intelektual luar biasa, tapi nggak sukses karena kekurangan Bedakan mana hikmat, mana pintar. Ada orang pintarnya luar biasa, juara satu terus. Saking sering juara satu, pernah dia juara minus satu, saking juaranya saudara. Tapi ada orang-orang kadang-kadang juaranya tuh juara 43 dari 40 siswa. Tapi otaknya jalan, berhikmat saudara. Kadang-kadang bisa sukses loh. Saudara pernah lihat gak? Ada orang yang mohon maaf ya, juara 1, 2, 3, tapi dalam kenyataan hidup gak sukses. Tapi ada orang yang juara-juara belakang, tapi karena berhikmat, dalam kehidupan nyata, sukses bos. Pernah lihat gak? Pernah lihat ya? Kenapa? Karena hikmat. Dalam dunia bisnis saudara kalau punya hikmat, saudara akan sukses. Ketemu sama klien, ketemu sama orang, ketemu sama bos. Saudara pintar dengan hikmat berkata-kata saudara, bos, makin mantap badannya. Kalau orang gak ada hikmat kan, ya ampun bos, tuh perut buncit banget, jelek banget bos. Gak ada hikmat. Tapi kalau orang berhikmat, bos, memang bos kayak Yamaha, maksudnya semakin di depan. Lebih enak dah. Orang kalau udah hikmat ketemu klien, misalnya kliennya ibu-ibu, aduh cantik banget, umur berapa? 50. Masa? Kelihatan 25. Saya mau bilang buat ibu-ibu, shalom ibu-ibu. Bu, kalau ada yang bilang kau lebih muda 20 tahun daripada umurmu, jangan percaya. Banyak sekarang orang tipu-tipu, hati-hati. Saya mau bilang ya iya kan, tapi berhikmat toh, betul toh. Dalam banyak hal, dalam bisnis, dalam pekerjaan. Jadi pendeta juga butuh hikmat bos. Betul tidak? Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena anugerah Tuhan melalui gembala sidang, saya dipercayakan melayani setiap minggu itu ribuan jemaat. Kalau nggak punya hikmat, nggak kuat saya saudara. Mohon maaf ya, banyak jemaat, banyak juga yang aneh-aneh. Betul. Ada jemaat yang datang sama saya bilang, Pak, Roh Kudus bilang Bapak jodoh saya. Kalau saya nggak berhikmat, oke. Iya kan? Hikmat butuh. Ada jemaat bilang, Roh Kudus bilang saya harus cium dia. Nggak main-main, kalau cium tangan saya masih bisa berserah. Cium. Kalau saya nggak ada hikmat, silakan. Oh darah Yesus. Oh Tuhan. Betul. Satu kali ada jemaat mau pukul saya saudara. Iya. Bayangin saya mau dipukul jemaat. Saudara bisa bayangkan nggak pendeta yang care gini kayak mau dia. Yang mau bilang najis silakan. Serius. Saya turun pelayanan, selesai pelayanan nih. Saya selesai pelayanan. Turun udah sesi terakhir. Saya mau jalan ke mobil. Tiba-tiba udah heboh dekat mobil. Ada bapak-bapak tinggi besar, lebih besar daripada saya, lebih kekar. Tangannya segede wajah saya, saudara. Ya Allah. Mana? Saya kayak, oh Tuhan Yesus. Gereja punya security. Tapi ketika lihat itu mereka lari. Saya ngerti keselamatan memang masing-masing, tapi kan nggak gitu juga gitu saudara kan. Jadi ketika itu saya tahu, oh Tuhan, memang nggak bisa berharap sama manusia. Oh dalam hati saya, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Saya kecewa sama saya, kecewa dalam hati saya, Tuhan Yesus. Saya lihat tangannya gede banget saudara.
Kalau saya nggak ada hikmat, saya maju, 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 maju. Iya. Tapi kan itu tangan kalau dia kena di rahang bisa geser. Pindah alam, bos. Tapi puji Tuhan, Tuhan kasih hikmat. Saya bilang, ada apa Bapak, ada apa? Saya kecewa sama, Tuhan, ada dalam hati saya, apakah salah perkataan atau apa? Ada apa salah perkataan saya kah atau bukan? Terus apa? Saya tadi pada saat pengurapan saya nggak kena minyak. Tapi kan pendeta harus berhikmat. Saya bilang, oh maaf Pak, mungkin saya nggak lihat Bapak. Gimana nggak lihat? Saya jaraknya cuma 3 meter dari Bapak. Jemaat banyak, 3 meter lumayan jauh tuh. Hati saya udah berontak itu saudara. Kalau saya nggak ada hikmat, saya mau bilang, hei Bapak, saya ini MTH Master Teologi, bukan Master menembak ya. Tapi kan harus ada hikmat. Saya bilang, oh iya maaf Bapak, next time kalau pengurapan lagi, saya pastikan Bapak kena minyak ya. Tapi saya akhirnya nggak mau diam saja. Di rumah saya latihan. Mulai dari jarak 1 meter, 2 meter. Sekarang jangkauan saya 5 meter. Jadi kalau saudara mau coba, abis ini boleh kita coba. Gak apa-apa, khusus Betos kita coba nih. Apalagi jemaat-jemaat yang ada roro ikan koyak. Mari, 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 mari. Saya jamin kau pulang berminyak. Oh, dah. Aduh. Hikmat itu penting, amin. Saya mau bilang saudara, ibu gembala sidang kita pimpin gereja begitu besar begini saudara, kalau nggak ada hikmat nggak mungkin seperti hari ini. Tapi karena hikmat Tuhan luar biasa, tambah cabang, tambah gedung. Kenapa? Karena hikmat Tuhan ada atasnya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi pastikan apa? Sekali lagi saya mau bilang saudara, saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus supaya hikmat ilahi penuh atas setiap kita. Hidup kita luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Roh Kudus membantu kita untuk memiliki hikmat sorga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom para pria. Salah satu ilmu yang harus kau miliki untuk menikah adalah ilmu atau kemampuan untuk minta maaf sekalipun tidak bersalah. Lihat respon para wanita, Pak. Karena peraturan pertama dalam rumah tangga, wanita tidak pernah salah. Peraturan kedua, jika wanita salah tinjau kembali poin yang kedua. Yang pertama, betul para wanita? Egois. Tapi iya Pak, ini para pria ini, karena wanita tuh pintar, bukan cuma ingin dia mengerti, ingin menang sendiri. Jangankan di kita yang salah, dia yang salah, dia bisa putar balikan sehingga kita yang harus minta maaf. Saya bukan lagi curhat. Pengalaman konseling, ya? Bahkan wanita sekalipun dia udah salah, udah terbukti salah, dia bisa bilang, iya sih aku yang salah, tapi semua gara-gara kamu. Ada lagi yang dia udah gak bisa berkata-kata, dia lakukan apa? Nangis. Akhirnya kita yang harus datang dan bilang, iya, maaf ya, aku yang salah. Betul para pria? Wanita jangan ikutan, bertobat. Shalom para wanita.
Cintailah pasanganmu apa adanya, bukan ada apanya. Jangan ada uang abang sayang. Ngomongnya aja berdarah daging begitu ya. Janganlah punya konsep duniawi selain donatur dilarang ngatur, tuh sesat banget, sesat. Itu sesat. Mau suamimu lagi mampu memprovide kebutuhanmu atau tidak, dia tetap suami yang harus kau hormati, kau hargai sebagai imam dalam keluargamu. Betul para pria? Saya mau bilang sekali lagi saudara, mungkin banyak lagi ngalamin keadaan yang tidak mudah. Tetapi kabar baiknya begini saudara, ada Roh Kudus dalam hati setiap kita. Roh Kudus akan memampukan kita, akan menguatkan setiap kita. Makanya jangan nyerah, jangan putus asa, jangan bilang, Pak ya udahlah saya udah gak mampu lagi Pak, saya mau ambil jalan pintas saja Pak, saya mau lari dari keadaan saya dan sebagainya. Saya mau bilang saudara, oh ada Roh Kudus dalam setiap kita. Ya mungkin kita bisa jatuh, kadang-kadang anak Tuhan bisa ngalamin kejatuhan, keterpurukan, tapi tidak akan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang. Tadi ada satu kalimat yang Tuhan taruh di hati saya khusus untuk jemaat Betos. Seperti apapun keadaanmu hari, jangan menyerah. Kadang-kadang Tuhan gak minta kita untuk fight. Tuhan kadang-kadang gak minta kita untuk maju berperang. Karena seringkali Tuhan tahu kita juga lagi capek, secapek-capeknya. Tapi yang Tuhan taruh di atas saya untuk saya sampaikan buat saudara, kadang-kadang Tuhan mau kita cukup bertahan aja. Jangan nyerah, bertahan aja, gak usah fight. Behold, bertahan aja. Karena akan ada waktunya, badai akan berlalu. Akan ada waktunya, segala keadaan yang penuh dengan air mata ini berganti dengan sorak-sorai. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Shalom ibu-ibu. Sekalipun kau punya karunia berkata-kata lebih daripada teman sekutumu, Bu. Wanita memang dikaruniai Tuhan itu karunia berkata-kata, betul? Survei membuktikan wanita itu dia harus mengeluarkan kata-kata 15.000 sampai 30.000 dalam satu hari. Itu yang pendiam. Kalau yang cerewet itu 30.000 sampai 45.000. Hanya bapak-bapak kalau istrimu di luar sana kurang ngobrol, kau simak itu 30.000 kata di rumah. Tapi saya mau bilang Bu ya, sekali lagi wanita memang punya karunia berkata-kata lebih daripada teman sekutunya. Atau bicara tentang laki-laki tadi saudara, saya mau bilang ya Bu, sekalipun kau punya karunia berkata-kata lebih daripada suami, namanya komunikasi itu dua arah Bu. Jadi jangan ngomong terus. Tuhan ciptakan bibir satu, telinga dua, supaya kita lebih banyak mendengar Bu. Jadi jangan banyak ngomong, kasih kesempatan suamimu untuk bicara. Betul bapak-bapak? Banyak bapak-bapak tertekan di ruangan ini. Tapi sekali lagi saya mau bilang ya, komunikasi itu dua arah, betul? Begitupun ketika kita berdoa sama Tuhan. Doa adalah komunikasi kita dengan Tuhan. Ada saat dimana kita tinggal diam, dengerin apa mau Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kalau kita tahu apa mau Tuhan, kita berdoa seturut dengan kehendak Tuhan, maka doa kita ada kuasa, doa kita dijawab Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Roh Kudus bicara dalam hati. Amin. Ketika saudara sementara berjalan, karena mungkin ada godaan di kiri kanan, saudara mulai keluar dari jalan kebenaran. Akhirnya Roh Kudus bicara apa? Jangan, itu dosa. Karena dosa bahasa aslinya sekali lagi hamartia, artinya apa? Meleset dari sasaran. Saya mau bilang saudara, kalau Roh Kudus sudah bicara, sama-sama bilang sama saya dengerin. Sama-sama bilang sama saya dengarkan. Karena kalau kita tidak dengarkan, jangan kaget kalau saudara jatuh dalam dosa.
Banyak orang kenapa jatuh dosa? Karena Roh Kudus sudah bicara, dia nggak mau dengerin kata Roh Kudus. Roh Kudus sudah bicara di hatinya, dia abaikan Roh Kudus. Bahkan ada orang Kristen tuduh Roh Kudus yang menuntun dia pada kebenaran sebagai roh kesesatan, saudara. Ada orang Kristen karena di depan ada tawaran cuan hepeng yang besar, walaupun harus melanggar, lakukan dosa. Roh Kudus dia bilang jangan, itu dosa. Kayaknya ini iblis nih, mau menghalangi saya menerima berkat Tuhan, darah Yesus. Saya mau bilang saudara, iya kan? Roh Kudus sudah bilang jangan. Iblis ini, saya mau dihalangi untuk terima berkat. Ada loh kayak gitu. Roh Kudus menolong setiap kita untuk berjalan dalam kebenaran. Makanya kalau Roh Kudus ngomong, dengerin. Bilang sama kanan kirimu, dengerin. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Shalom para pria. Saya mau kasih tahu ya, apalagi buat anak muda yang udahlah, jangan alkohol, jangan. Kenapa? Ngopi aja. Saya mau bilang saudara, minumlah kopi bukan alkohol. Karena hidup butuh inspirasi bukan halusinasi. Jangan tapi saya mau bilang ya, tanya deh wanita-wanita, sekeren-kerennya laki-laki kalau alkohol nggak ada keren-kerennya. Tapi kalau ngopi, jangan ada jemaat, ini jemaat setia saudara, dia rajin. Di sesi saya tengah minggu saudara, satu ketika dia datang minta doa dan dia bilang, Pak tolong doakan saya soal percintaan dengan seorang pria. Dikasih tahu, akhirnya doa sama-sama. Singkat cerita saudara, selesai berdoa Tuhan taruh di hati Roh Kudus bicara bahwa kasih tahu dia hati-hati, itu laki-laki nggak benar. Saya bilang dong, kamu hati-hati ya, tanya Tuhan ya, soalnya ya Roh Kudus taruh di hati itu kayaknya laki-laki nggak benar. Dia ngomongnya apa? Enggak Pak, ini saya kenal di Facebook Pak. Ya tapi itu jangan, kayaknya itu nggak benar. Aku sorry itu. Enggak Pak, dia bule, ganteng, mancung Pak. Saya kenal di Facebook Pak, laki baik-baik Pak. Dia katanya mau terima warisan, terus dia mau bawa ke Indonesia, terus dia mau tinggal dan menikah sama saya di Indonesia Pak. Jangan. Enggak Pak. Dua orang yang gak bisa kita bilangin. Yang pertama orang lagi marah, yang kedua orang lagi jatuh cinta saudara. Akhirnya dia tinggalin saya. Minggu depan gak pernah kelihatan di sisi saya lagi. Udah kepahitan. 3 bulan kemudian datang dan, Pak bener Pak, dia bilang dia mau transfer uangnya Pak, tapi katanya saya harus transfer dulu supaya dia bisa transfer uangnya. Saya transfer, orangnya hilang, uangnya hilang, Mak. Dalam hati saya, enggak. Udah, saya mau bilang sekali lagi, saudara, Roh Kudus menolong setiap kita untuk berjalan dalam kebenaran. Makanya kalau Roh Kudus ngomong, dengerin. Bilang sama kanan kirimu, dengerin. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya percaya semuanya mau berdiri jadi saksinya Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, sehingga banyak orang diberkati. Karena salah satu berbagi berkat bukan cuma bicara bagi uang, bagi makan, tapi bagi kesaksian yang luar biasa. Tapi saya mau bilang saudara, kenapa Daniel jadi kesaksian yang luar biasa kehidupannya? Karena prosesnya juga berat. Lagi doa ditarik. Ada banyak orang mau fitnah menjatuhkan dia. Ditarik lagi doa. Dijebloskan kemana? Gua singa bukan gua kucing. Kalau gua kucing mah, semua orang bilang juga santai mah. Dilempar. Sadrak, Mesak, Abednego, kenapa kesaksiannya luar biasa? Karena dilempar ke perapian yang panas. Bukan waterboom. Kalau waterboom basah. Iya kan?
gereja ini, Ibu Gembala Sidang kita, Bapak Gembala Sidang kita, kenapa kesaksian mereka luar biasa? Karena prosesnya juga luar biasa. Ibu Gembala divonis lumpuh seumur hidup. Bapak Gembala dibilang apa? Hidupnya nggak lama lagi. Itu proses yang tidak mudah, saudara. Tapi itu supaya menghasilkan kesaksian yang luar biasa. Saya diizinkan Tuhan ngalamin masa-masa yang suka, masa yang berat, dalam proses yang tidak mudah. Pernah ngalamin kelaparan di pinggir jalan. Ketika pelayanan nggak semuanya juga seperti yang saya harapkan, saya bayangkan. Ketemu orang-orang yang saya pikir kayak malaikat, ternyata iblis aja lihat mereka, respect abangku. Iri hati, fitnah, rancangan jahat. Saya bilang, Tuhan kok gini amat ya? Tapi ternyata Tuhan izinkan itu supaya nanti ketika kemenangan itu Tuhan nyatakan. Kesaksian di sini kan luar biasa. Saya mau bilang, saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara hadapi, tapi udah jalanin aja. Terdengar begitu klise, tapi saya mau bilang, saudara, semuanya itu tidak akan membinasakanmu. Masalah, tantangan, persoalan yang Tuhan sementara izinkan ini tidak untuk menghancurkanmu, tapi ini untuk membuat kehidupanmu nanti ketika pemulihan itu Tuhan nyatakan, ketika kesembuhan itu Tuhan nyatakan, ketika kesehatanmu dipulihkan, mujizat Tuhan dinyatakan, ketika di posisi sana hidupmu jadi kesaksian yang luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Masalah, tantangan, persoalan yang Tuhan sementara izinkan ini tidak untuk menghancurkanmu, tapi ini untuk membuat kehidupanmu nanti ketika pemulihan itu Tuhan nyatakan, ketika kesembuhan itu Tuhan nyatakan, ketika kesehatanmu dipulihkan, mujizat Tuhan dinyatakan, ketika di posisi sana hidupmu jadi kesaksian yang luar biasa. Banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipermuliakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan menyerah, terus maju. Semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Ada banyak orang ngalamin masa-masa padang gurun. Ada banyak orang kena badai PHK, lay off. Kemudian dalam bisnis dia juga ngalamin yang namanya keadaan yang tidak mudah. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, kalau Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, kalau Tuhan izinkan itu kita lewati dalam kehidupan setiap kita, pasti semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Biasanya di masa-masa sukar ada banyak orang ninggalin kita, betul ya? Kalau saudara di masa sukar, seringkali ada banyak orang melupakan kita. Kalau kita lagi di atas semuanya, brother. Kalau kita lagi di atas semuanya, bestie. Tapi kalau kita lagi di bawah, nangadong ngepeng, lagi susah, lagi bocuan, ada banyak orang lihat kita bukan bestie tapi cuy. Betul nggak? Pernah ngalamin nggak? Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, tapi justru di masa semua orang meninggalkan kita, kita lihat Tuhan tetap setia. Kita kenal kasih Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi kalau saudara lagi diizinkan Tuhan ngalamin masa-masa sukar, artinya Tuhan mau kau kenal Tuhan lebih dalam lagi, saudara. Kesaksian Ibu Gembala Sidang kita, saudara, kapan beliau benar-benar mengenal Tuhan adalah ketika beliau divonis dokter lumpuh, nggak bisa bergerak, saudara. Dan akhirnya apa, saudara? Dituntun ke sebuah gereja. Ketika di gereja beliau kenal Tuhan dan mujizatnya. Jadi awal mula pelayanan gereja ini yang luar biasa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, melalui masa-masa sukar, Tuhan mau kita mengenal Dia lebih lagi. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Iman itu muncul, iman itu dibentuk, iman itu akhirnya menjadi kuat adalah sekalipun kita belum lihat, tetapi kita tetap percaya. Karena yang kita lihat bukan janjinya, tapi siapa yang berjanji. Dan saya mau bilang, saudara, kalau Tuhan berjanji pasti digenapi. Amin. Saudara percaya saya atau tidak? Ada nggak saudara yang berani ke rumah makan Padang depan bayar pakai tisu? Ada nggak saudara yang
Ke depan tuh ada rumah makan depan, rumah makan Padang atau rumah makan Manado campur Batak, itu ada 2 depan. Saudara ke depan, saudara bilang, Pak, saya pesan makanan, saya bayar pakai tisu ini. Ada yang berani? Boleh angkat tangan. Anak muda, percaya? Belum? Perkenalkan namanya siapa? Joseph. Joseph percaya kalau saya suruh beli, bayar pakai tisu ini. Ambil makanan di depan, bayar pakai tisu ini. Ini yang nyuruh pendeta berarti ya? Iya, saya yang suruh. Sebagai pendeta. Masa sebagai boyband? Perasaan saya kok nggak enak ya. Kalau menurut saya, kalau yang memang pendeta yang nyuruh, nggak mungkin dia akan menyuruh untuk hal yang mencelakai jemaat gitu. Jadi pasti ada dasar dari kenapa harus dibayar pakai tisu. Ada apa? Ada yang harus saya cari tahu dari tisu yang diberikan untuk membayar itu gitu. Jadi nggak mungkin cuma sekedar dikasih tisu untuk ngelakain gitu, bikin kita malu depan umum gitu sih. Betul. Jadi Yosef percaya sama saya, bayar pakai tisu. Percaya. Hah? Percaya 100%. Yosef ke depan, bayar pakai tisu. Yang mana? Hah? Pilih, mau restoran situ, pilih aja. Bayar pakai tisu, bilang, ini pendeta yang suruh. Intinya kalau memang disuruh seorang pendeta yang nyuruh, nggak mungkin mau mempermalukan jemaat atau mencelakakan jemaat, gitu dong. Pasti ada dasarnya. Artinya dia percaya, dia beriman. Jadi mau pergi beli nih. Nanti kalau saya bilang disuruh Pak Pendeta gitu. Jadi sekali lagi, sekalipun secara logika nggak masuk akal, masa pakai tisu? Tapi ternyata yang dia lihat karena yang nyuruh pendeta, betul ya Yosef? Iya. Oke, sekarang buka tisunya Yosef. Tapi saya mau bilang saudara, saya suka kalimat Yosef. Dia bilang begini, karena yang nyuruh pendeta nggak mungkin mempermalukan jemaat. Saya mau bilang saudara, pendeta aja nggak mau mempermalukan jemaat, apalagi Tuhan nggak mungkin mempermalukan kita anak-anaknya. Memberkati. Itu buat Yosef, buah dari imanmu. Tuhan memberkati. Pakai rendang apa ayam? Pakai rendang mah. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara sih, kadang-kadang Tuhan pakai cara yang sama, yang kita lihat sepertinya nggak ada apa-apa. Tapi saya mau bilang saudara, kalau yang suruh Tuhan nggak mungkin mempermalukan kita. Bicara tentang iman, melangkah, kalau udah urusan sama Tuhan, jangan tunggu lihat dulu baru percaya. Justru sekalipun kita nggak lihat, kita percaya. Karena yang kita sementara percayai adalah Tuhan yang berjanji bagi setiap kita. Bilang sama kanan kirimu, kuatkan imanmu. Tuhan yang berjanji pasti menepati. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan mau kita bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Makanya seringkali Tuhan bisa bawa saudara dan saya, ketika kita mengandalkan yang lain, Tuhan izinkan kegagalan demi kegagalan. Tuhan bawa ke padang gurun supaya mereka nggak bisa mengandalkan apapun siapapun selain Tuhan. Karena Tuhan tahu mengandalkan yang lain selain Tuhan ujung-ujungnya kebinasaan. Minggu lalu kan kita bilang kan yang begini. Bisa diandalkan. Tapi sampai kapan? Cepat atau lambat saya jatuh. Makanya sebelum itu terjadi saya turun duluan saudara. Saya mau bilang dalam hidup kita juga sama. Kadang-kadang memang kekayaan kita, jabatan kita, koneksi kita sepertinya bisa diandalkan, tapi sampai kapan? Karena semuanya itu terbatas. Makanya Tuhan seringkali hancurkan semua yang kita andalkan di luar Tuhan, supaya kita kembali mengandalkan Tuhan saudara. Lakukan bagian kita dengan baik, tetapi tetap taruh pengharapan kita sama Tuhan.
Karena orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan, akan melihat janji Tuhan digenapi. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Saya mau bilang saudara, badai bisa terjadi kepada siapa saja. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun posisi saudara dan saya, namanya badai bisa terjadi kapan saja. Betul? Saya mau bilang sekali lagi saudara, bicara tentang badai bisa terjadi kapan saja, sekalipun saudara dan saya hidup dalam Tuhan. Sekali lagi saya mau bilang saudara, namanya hidup, badai bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Tapi yang penting untuk kita ingat sebagai anak Tuhan, mau seperti apapun badainya, mau seperti apapun situasinya, anak Tuhan harus tetap tenang. Sama-sama bilang sama saya tenang. Sama-sama bilang sama saya sekalipun badai. Sama-sama bilang sama saya harus tetap tenang. Kenapa? Karena firman Tuhan dengan tegas berkata, di dalam tinggal tenang terletak kekuatan kita. Katakan amin. Jadi ketika saudara dan saya dalam ketenangan, kita punya kekuatan. Tapi kalau kita tidak tenang, kalau kita panik, saya mau bilang saudara, akan sangat mudah untuk dikalahkan saudara. Dasar kita tetap tenang karena kita tahu semuanya dalam otoritasnya Tuhan. Sekalipun itu bentuknya badai, itu bukan untuk membinasakan setiap kita. Katakan amin. Sekalipun itu bentuknya badai, itu bukan untuk menghancurkan setiap kita, tetapi untuk mendatangkan kebaikan. Gembala sidang kita, kalau saudara ingat kisah ibu gembala sidang kita saudara, di mana pada saat itu saudara dia ngalamin badai dalam kesehatannya saudara, dokter vonis dia akan lumpuh seumur hidup. Tapi itu Tuhan tulis dengan tinta kasihnya Tuhan. Melalui badai kesehatan itu, gembala sidang kita dihantarkan untuk apa? Ke sebuah gereja mengenal kasih Tuhan dan mujizatnya, menjadi awal mula pelayanan yang luar biasa ini. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi makanya kalau Tuhan yang tulis, sekalipun badai kita tetap tenang, karena kita tahu semuanya untuk kebaikan. Katakan amin. Saudara pernah lihat gambar bayi, foto bayi yang dilempar sama, walaupun saya pesan jangan lakukan ini saudara ya please, nggak usah lakukan. Tapi kalau saudara buka di internet, saudara bisa lihat ada bayi-bayi yang dilempar sama ayahnya atau ibunya saudara. Ketika dilempar ke atas saudara, mereka responnya semuanya sukacita. Semuanya tenang, tidak ada ketakutan, kecemasan. Kenapa? Karena mereka tahu ada tangan ayahnya di bawah. Betul ya? Kalau bapak yang jahat saja tahu memberi apa yang baik bagi anak-anaknya, apalagi Tuhan kita, dia bapak yang baik. Jadi apapun badai, kita akan tetap tenang, karena dalam tangan Tuhan pasti indah, pasti rancangan damai sejahtera. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di tengah badai tetap tenang, karena semuanya dalam tangan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi kalau Tuhan izinkan badai terjadi, percayalah itu untuk kebaikan. Amin. Sekalipun itu bicara tentang badai dalam hubunganmu. Misalnya, orang yang kau cintai banget ternyata selingkuh. Dan ternyata selingkuhnya sama temanmu sendiri lagi. Kan ada yang namanya PMP, betul ya? Apa itu PMP? Yes, friend makan friend, saudara. Di depan dia bilang, kok lu mau sama laki-laki macam begitu? Ya ampun, kalau gue jadi lu gue tinggalin. Pas kau putusin, dia sikat. Kata kamu gak cocok buat aku. Iya, gak cocok buat kamu, cocoknya buat gue. Oh, darah Yesus. Tapi saya mau bilang gak apa-apa. Tenang, karena semuanya untuk kebaikan. Amin. Kalau kau bicara tentang apa? Kau kehilangan seorang yang tidak setia, tapi dia kehilangan seseorang yang mencintainya dengan tulus, saudara. Jadi kalau ada yang nanya gini, kok lu nggak sedih mantan lu selingkuh, dia udah nikah, udah pacaran lagi lo sama temenmu, kok kamu nggak sedih? Kenapa aku harus sedih? Yang pertama, karena Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupku. Yang kedua, kata mama, buang sampah pada tempatnya. Ada di bawah. Sebesar apapun badai yang coba menerpa setiap kita, itu tidak lebih besar daripada Tuhan kita yang besar. Katakan amin. Jadi ketika badai itu datang, kita tetap tenang karena kita tahu ada Tuhan yang besar dalam kita. Katakan amin. Secara logika begini, sederhana begini, saudara. Kalau ada orang yang mau, misalnya ada penjahat yang mau menyerang saya, misalnya, kemudian penjahatnya segede Goliat,
Wajar nggak kalau saya nggak tenang, saya takut? Wajar dong, gede banget. Tapi kalau misalnya penjahat yang mau menyerang saya segede tim saya yang kecil imut-imut itu, wajar nggak kalau saya takut? Nggak wajar. Saya mau bilang ya, begitupun dalam kehidupan setiap kita, nggak ada masalah, tantangan, persoalan, badai yang melebihi daripada kuasa yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kita. Terus kenapa kita harus takut? Badai tidak pernah melebihi kemampuan kita, itu kata Tuhan, katakan amin. Dan saya mau bilang saudara, sekali lagi, Tuhan yang paling tahu kapasitas kita, karena Dia yang menciptakan setiap kita. Amin. Tapi iblis kan nggak pernah tinggal diam. Dia bapa segala dusta, dan dengan segala kebohongannya dia akan bilang begini, kamu nggak mampu, masalahmu lebih besar daripada dirimu, badai itu datang lebih besar daripada kemampuanmu. Saya mau bilang saudara, itu kebohongan iblis. Jadi sekalipun iblis bilang apa, kamu nggak mampu, kamu nggak kuat, masalah tantanganmu lebih besar daripada kemampuanmu, saya mau bilang saudara, katakan sama iblis, sotoy lu. Iya kan? Dia yang so tahu. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan setiap kita berkata, segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di tengah badai tetap tenang, karena ada Tuhan yang besar dalam setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Badai mungkin bisa datang dalam kehidupan setiap kita, dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi ada masa berlakunya. Akan ada saat dimana ketika tujuan Tuhan di balik badai itu sudah tercapai, badai itu pasti reda. Goreng kerupuk sama goreng tempe, sekalipun sama-sama digoreng, jangka waktunya berbeda tergantung dari jenisnya. Sama, setiap kita juga ngalamin badai itu berbeda-beda tergantung dari tujuan Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Dan ketika Tuhan kasih hikmat tadi pagi bilang begini saudara, ternyata lama tidaknya badai itu dalam kehidupan setiap kita itu juga sangat ditentukan oleh kita sendiri. Maksudnya gimana? Contoh begini, Tuhan izinkan badai supaya karakter kita terbentuk. Tuhan izinkan badai supaya mentalitas kita atau iman kita semakin kuat. Tuhan izinkan badai supaya kita kembali hidup dalam pertobatan. Artinya begini, kapan badai itu akan selesai dalam kehidupan setiap kita? Adalah ketika apa? Ketika kita imannya dibangkitkan jadi kuat, ketika karakter kita terbentuk serupa segambar seperti Kristus, atau ketika kita akhirnya memberi diri kita untuk hidup dalam pertobatan. Artinya selama itu belum tercapai, seringkali Tuhan tetap izinkan badai itu ada dan tidak reda dalam kehidupan setiap kita. Jadi makanya evaluasi hidup masing-masing. Apa tujuan Tuhan di balik badai ini? Kalau Tuhan suruh bertobat, ya bertobat. Ada banyak orang mau badainya reda, dia udah tahu Tuhan izinkan badai supaya dia bertobat, tapi nggak bertobat. Dosa jalan terus. Doa sama Tuhan, Tuhan, aku udah gak kuat dengan badai ekonomi ini Tuhan. Utang-utangku banyak. Habis berdoa, judol lagi. Uang habis judol, dia pinjol. Uang pinjol, dia pakai judol. Sampai iblis lihat dia, menyala abangku. Main terus, aduh, belum gacor nih, belum gacor. Kok ketawa saudara mencurigakan ya? Pak Pendeta sendiri kok tahu? Enak aja, saya kan main TikTok. Tapi saya lihat di TikTok ada loh, ada bapak-bapak kelihatan udah susahnya minta ampun, udah habis-habisan, tapi masih tetap masih tetap dia dia begitu. Sampai yang bikin TikTok itu kayaknya istrinya pakai back sound. Tapi nggak tobat-tobat. Hello. Saya percaya saudara mau badainya reda. Amin.
Makanya temukan tujuan Tuhan di balik badai itu dalam kehidupan setiap kita. Karena ketika kita sudah lakukan itu, tujuan Tuhan sudah tercapai, badai pasti reda, gambaran pemulihan janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tenang, badai pasti berlalu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oh, hidup yang kita jalani saudara, sangat mungkin badai bisa datang kapan saja dalam kehidupan setiap kita. Siapapun saudara dan saya, badai bisa datang kapan saja dan di mana saja. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, yang penting adalah bukan badainya, tapi yang penting adalah saudara dan saya harus tetap tenang. Sama-sama bilang sama saya, harus tetap tenang. Kenapa? Karena saya mau bilang saudara, dalam ketidaktenangan kita sangat lemah. Ada banyak orang karena tidak tenang, karena panik, akhirnya lakukan kesalahan, akhirnya lakukan kekeliruan. Iblis manfaatkan kepanikannya untuk mendirect dia, untuk akhirnya lakukan dosa. Makanya anak Tuhan harus tenang. Firman Tuhan bilang apa? Dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Mentang-mentang akhir bulan, semangatnya harus tetap awal bulan dong. Sekali lagi, dalam tinggal tenang dan percaya terletak. Sama-sama bilang sama saya, ketika aku tenang, ada kekuatan. Bilang kanan kirimu, kita harus tenang. Shalom para wanita. Jangan pikir gak ada badai, justru suami-suami ganteng itu didoain sama pelakor-pelakor. Waduh, pelakor kalau lihat suami ganteng dia, oh Tuhan, aku tahu si Freddy udah punya istri Tuhan. Tapi aku percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oh darah Yesus. Saudara pikir pelakor Kristen ada nggak? Ada. Yuk yang pelakor Kristen angkat tangan yuk. Ada yang keceplosan. Saya mau bilang ya, makanya Bu, jangan pikir karena suami ganteng terus nggak ada yang badai yang datang. Pelakor-pelakor Kristen dia doain Tuhan. Tuhan, sekalipun secara manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oh darah Yesus. Sampai malaikat yang nyatat, oh Tuhan, jadi milikku dalam nama Yesus. Malaikat dari surga lihat dia, saya mau bilang sekali lagi saudara, badai. Pak, puji Tuhan, suami saya jeleknya minta ampun Pak. Suami saya itu Pak, nggak berbentuk alias abstrak Pak. Saya mau bilang saudara, emang kau pikir akan bebas dari badai? Tidak. Zaman sekarang pelakor-pelakor nggak peduli tampilan, yang penting penghasilan. Kok tahu banget dari sisi pelakor sini? Betul. Tapi iya loh saudara, zaman sekarang pelakor mau bagaimanapun bentuknya, selama dia kaya, royal, tetap, oh Tuhan, walaupun abstrak Tuhan, nggak apa-apa, yang penting cuan. Oh darah Yesus. Sekali lagi saya mau bilang saudara, mau siapapun pasangan saudara, namanya hidup pasti ada Tapi saya mau bilang saudara, kabar baiknya begini saudara, bicara tentang badai, Tuhan izinkan datang dalam kehidupan setiap kita. Untuk apa? Sama-sama bilang sama saya, mendatangkan kebaikan. Amin. Ibarat saya pertama kali ngangkat beban ini saudara, kalau saudara yang fitness pasti relate dengan keadaan ini saudara. Ketika kita ke tempat fitness, awalnya mungkin beratnya itu saudara 5 kilo, kita angkat, rasanya beratnya bukan main. Saya angkat kursi ini saudara, awalnya rasanya beratnya bukan main, sampai saya ngangkatnya penuh perjuangan saudara. Tapi karena kita rajin ngangkat saudara, setiap hari kita latihan, setiap minggu kita latihan, akhirnya apa? Yang awalnya berat saudara, lama-lama cuman, mohon maaf bukan mau sombong, cuma contoh aja ini saudara. Bukan mau sombong ya, maksudnya apakah beban dari kursi ini berkurang? Tidak. Tapi kenapa jadi terasa ringan? Karena otot kita sudah jadi kuat, betul ya? Dan itulah kenapa tujuan Tuhan izinkan beban, supaya kita jadi kuat. Ketika kita jadi kuat, kita siap terima berkat Tuhan yang besar. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kalau saudara dan saya tahu bahwa badai itu memang bagian dalam kehidupan setiap kita yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan, saya mau bilang saudara, belajarlah untuk menikmati badai. Sama-sama bilang sama saya, menikmati badai.
Jangan tunggu badai reda baru sukacita. Jangan tunggu badai reda baru kau bisa mengucap syukur. Jangan tunggu badai reda baru kau menjalani kehidupanmu sebagai anak Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, sekalipun badai belum reda, belajarlah untuk tetap menari di tengah hujan. Katakan amin. Level ketenangan kita sangat ditentukan oleh arah pandangan kita, saudara. Sekali lagi, level ketenangan kita akan sangat ditentukan oleh arah pandangan kita. Belajar dari kisah ini, ketika Petrus memandang Tuhan ada ketenangan. Tapi ketika dia memandang keadaan di sekitarnya, ketenangannya hilang, berubah jadi ketakutan. Akhirnya tenggelamlah dia. Ada banyak orang Kristen, kenapa ketakutan? Kenapa enggak tenang? Kenapa panik? Karena selalu yang dia lihat adalah badainya, masalah, tantangan, persoalan kehidupannya. Akhirnya apa? Jauh dari ketenangan. Saya mau bilang ya, kalau saudara selalu pandang masalahmu, itu akan jadi besar. What you focus on will grow. Itu akan jadi besar dan mengusik ketenanganmu. Hati-hati dengan pandangan kita. Pastikan selalu yang kita pandang adalah Tuhan saja. Supaya ketika kau pandang Tuhan, imanmu yang jadi besar. Iman yang besar membawa pada kemenangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, pandang Tuhan. Gembala sidang kita memimpin gereja yang besar ini, saudara. Masalah, tantangan, badai datang kapan saja. Tapi gembala sidang kita selalu memandang Tuhan. Makanya imannya selalu luar biasa. Akhirnya melihat kemenangan, pemulihan yang Tuhan nyatakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani tanpa Tuhan yang disal, ku tak mampu. Engkaulah kuat. Dia punya kekuatan, saudara, yang menopang. Kuncinya adalah ku pandang wajah dan berseru, darimu jangan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, pandang Tuhan, di situ ada ketenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya mau bilang ya, yang nanya udah makan atau belum akan kalah dengan yuk makan yuk. Jangan kebanyakan nanya. Kau bukan polisi yang lagi BAP. Udah makan belum? Makan di mana? Isinya apa sih? Nggak usah. Langsung yuk makan yuk. Tapi ada fenomena baru, yang ajak yuk makan yuk akan kalah dengan aku udah transfer ya. Betul para wanita? Mata duitan. Saya kan, ya berapa hari terakhir ya, hampir 1 minggu ini saudara, kepala saya pusing saudara. Kepala saya agak pusing, terus agak sakit di bagian atas telinga, agak mau migrain gitu saudara. Terus pandangannya agak kabur dikit. Saya, kenapa ya? Salahnya saya bukan cari Tuhan, saya cari Google. Saya tulis di Google, kalau sakit kepala sebelah, agak-agak pusing, mata agak nggak nyaman, kenapa ya? Munculnya penyakitnya serem-serem saudara. Oh Tuhan. 2 hari saya nggak tenang saudara. Penyakitnya serem-serem, segala macam, nggak usah nanya. Serem. Saya, oh Tuhan. 2 hari saya nggak tenang saudara. Akhirnya hari Kamis kemarin saya di semua momen udah pada naik ke atas semua, saya dibawa di nonton TV, saya dengar lagu rohani sambil saya doa nyembah sama Tuhan. Saya cari Tuhan, nangis sama Tuhan. Tuhan ingetin, periksa mata. Saya periksa mata saudara, sampai di tempat dokter mata, diperiksa pakai alat. Oh Pak, ini mah nggak apa-apa Pak, cuma butuh pakai kacamata aja. Pas dicek silinder, jadi ternyata kacamata. Di sisi lain saya senang nggak ada apa-apa, di sisi lain
Saya belum rela pakai kacamata, saudara. Tapi kenapa akhirnya nggak tenang? Karena saya nggak langsung cari Tuhan dalam hidup saya. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, ayolah, cari Tuhan aja lah. Jangan sampai kau cari yang lain, nggak tenang, dimanfaatin iblis, jatuh dalam kesalahan, dan kesalahan itu bisa membawa kita pada dosa. Tempat yang terbaik adalah Tuhan saja. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya siapa? Hanya Yesus, jawaban hidup. Bilang sama kanan kirimu, hanya Yesus saja, sumber ketenangan yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.